Kita siang ini akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan juga untuk introspeksi diri. Apakah kita benar-benar datang ke gereja untuk mencari Tuhan? Nah, bahasan yang kita akan pelajari bersama adalah selfie worship
the self. Ibu-ibu suka selfie kan? Saya juga. Nah, tapi apa yang dimaksud dengan selfie worship the self? Hari ini eranya medsos, orang membranding diri dengan apa? Dengan tulisan-tulisan di medsos kita, dengan foto-foto di medsos kita. Dan kali ini adalah eranya TikTok. Orang bikin TikTok. Semuanya bikin TikTok. Mau politisi, pendeta, ibu-ibu, semuanya bikin TikTok. Nggak perlu profesional videonya. Nggak perlu fotonya diedit secara profesional. Yang penting apa? Yang penting punya daya tarik yang unik dan kemudian itu jadi viral. Dan kalau sudah viral, dan itu adalah suatu kesempatan bagi kita untuk unjuk diri, aku ada loh di sini, aku bisa ini. Nah, dan hari ini juga semua gereja, hampir semua itu semuanya menggunakan media sosial. Dan bahkan politisi, pemilihan umum, orang yang sedang kampanye itu pakai media-media sosial. Mau TikTok, mau YouTube, mau apapun. Dan kita semua bisa terpecah belah gara-gara media sosial ini. Dan kita bisa membranding diri. Mau jualan siapa? Mau jualan politisi yang mana? Dan politisi-politisi ini di-branding sedemikian rupa seolah-olah menjadi dewa yang gak pernah salah. Itu di sisi politik yang kita sudah lewati bersama. Ada 2 kubu atau bahkan 3 kubu, masing-masing fanatik dengan pilihannya. Dan kemudian kita jadi terpecah-pecah, suami dan istrinya bisa beda pilihan, ibu dan anak-anaknya bisa beda pilihan, dan kita bisa jadi enggak sapa-sapaan gara-gara branding yang ada di medsos itu. Nah, demikianlah medsos itu memicu pertumbuhan ekstremisme. Dan bahkan gereja pun juga begitu. Kita rame-rame membranding diri dengan medsos kita. Pendeta motong-motong videonya, dicari kata-kata kunci yang dapat menaikkan viewer dari pendeta itu. Dan kemudian dia punya massa, dia punya follower yang kemudian dapat membanggakan dirinya. Kalau sudah ada di ranah ini, benar gak sih kita ke gereja itu cari Tuhan? Benar gak sih para hamba Tuhan itu kalau melayani di gereja seperti saya berdiri di sini nih. I'm worship God. Coba. Kita bisa terjebak oleh worship kepada diri kita sendiri. Aduh cantik loh aku. Bajuku baru. Betapa banyak ibu-ibu kalau sudah pakai baju yang satu masuk di Instagram, itu bajunya nggak akan dipakai lagi untuk foto di Instagram yang sama. Betapa banyak yang begitu. Nah ya. Dan orang Kristen punya banyak aliran. Ada aliran Pentakosta, ada aliran Reform, ada aliran macam-macam. Tapi kita semua dipersatukan dengan satu agama baru. Anda tahu agama baru sekarang? Ini. Selfie. Agama kita adalah selfie. Worship the self. Termasuk ketika kita datang ke gereja. Kita cari pembicaranya. Kita cari song leadernya, worship leadernya. Asik apa enggak? Musiknya asik apa enggak? Lampu-lampunya oke apa enggak? Tempatnya nyaman atau enggak? Untuk memuaskan aku. Tuhan, aku hari ini lagi enggak enak hati dengan suamiku yang menyebalkan itu. Lalu kemudian cari Tuhan untuk cari penghiburan. Dengan lagu-lagu yang enak. Ya. Apa yang aku dapat kalau aku datang ke gereja? Firman apa yang enak buat telingaku? Jadi ke gereja bukan cari Tuhan. Tapi untuk aku dan aku dan aku dan aku. Nah itu namanya apa? Selfie. Worship the self. Anda tahu?
Apakah kalau kita sedang worship the self, coba pikir-pikir sendiri. Kita worship God or worship the self? Betapa banyak gereja sekarang berubah menjadi churchtainment. Supaya apa? Supaya menarik jemaat tambah banyak. Untuk menyenangkan jemaatnya, duduk tepuk tangan gembira dengar firman-firman yang menguatkan, motivasi-motivasi terus pulang. Di rumah ada problem, bingung lagi, ke gereja lagi, dipuaskan, pulang lagi. Bingung lagi, ke gereja lagi, dipuaskan, pulang lagi. Itu adalah tipe-tipe dari jemaat yang masih kanak-kanak. Dan kalau Anda belajar dari orang-orang Yahudi, ini agak berbeda. Apa yang Anda pikirkan tentang worship? Apa sih yang Anda pikirkan tentang worship? Worship itu menyanyi, menari, melompat, bermain musik, bertepuk tangan, menari-nari. Itu namanya worship. Tapi bagi orang Yahudi, worship itu berbeda. Ya. Study Bible is the highest worship. Kenapa? Kenapa orang Yahudi memandang bahwa studi Bible is the highest worship? Bayangin kalau kita menyanyi, bayangin kalau kita berdoa, bayangin kalau kita berbahasa roh bahkan. Ya. Kalau kita worship, yang kita labeli worship itu apa? Mulut kita bicara kepada Tuhan dengan sangat riang-riang, rame, berteriak, bahkan menangis. Kita mengucapkan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi worship yang paling tinggi adalah ketika Anda duduk diam, membaca firman Tuhan, membiarkan Tuhan yang berbicara, bukan kita sendiri yang ngoceh, itu adalah the highest worship. Betapa banyak kita berdoa tapi apa? Mendikte Tuhan. Tuhan aku mau ini. Tuhan aku mau suamiku lebih manis kepadaku. Tuhan aku mau mantuku yang sombong itu. Dia lebih manis kepadaku. Tuhan aku mau mertuaku yang judes itu menjadi lebih manis kepadaku. Untuk aku dan untuk aku kita yang ngoceh kepada Tuhan. Tapi sebenarnya kita nggak mau pernah berubah. Nah makanya the highest worship itu bukan ketika sedang menyanyi. Bukan ketika kita sedang berdoa mengucapkan kata-kata permintaan kepada Tuhan. Tetapi justru kita sedang duduk membaca firman Tuhan, membiarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Itulah the highest worship. Nah sekarang, apa yang Anda bayangkan dengan gereja setan? Gereja yang menyembah setan. Yang pakai ritual-ritualnya yang mengerikan itu. Kalau setan pakai cara yang seperti itu, yang kita udah tahu, wah itu gereja setan tuh. Pakai ritual yang aneh-aneh, wah itu gereja setan. Kalau iblis pakai cara yang itu aja, ya itu artinya ridiculous banget. Nyembah setan dengan cara begitu. Gereja yang kita pikir sebagai gereja yang benar, itu bisa menjadi gereja setan. Ketika kita mengubah gereja kita menjadi gereja yang worship the self untuk aku dan aku dan aku dan aku. Supaya aku dapat ini, supaya aku dapat itu, supaya aku meningkat, supaya karirku naik. Nah, jadi setan itu gak perlu pakai wajah yang garang atau yang serem-serem itu. Anda tahu di Alkitab kan bicara. Iblis dapat berubah menjadi malaikat terang. Ya. Nah, jadi sekarang kita tahu. Worship adalah the highest worship. Dan studi Bible adalah the highest worship. Nah, sekarang coba kita pikirkan.
Apakah dalam beribadah kita masih mementingkan diri sendiri? Apakah ketika kita beribadah, termasuk saya di sini yang sedang melayani Tuhan, apakah ini hanya untuk aktualisasi diri saya? Apakah ini untuk nambah portfolio di medsos saya saja? Nah, kalau demikian, saya pun masuk ke dalam babak agama baru. Agama apa tadi? Agama apa? Selfie. Agama baru kita sama. Mau Islam, mau Buddha, mau Katolik, mau Kristen Protestan, mau karismatik, mau reform. Kita semua berubah menjadi agama yang sama. Agamanya apa? Selfie. Worship the self. Apa sih dosa yang membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa? Adalah dosa yang mengambil alih posisi Tuhan untuk diriku. Dan itu terjadi sebagai dosa manusia yang pertama. The original sin. Buktinya ada di Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, ini kata iblis, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wow. Jadi dosa ingin menjadi seperti Allah itu terjadi sejak mulanya dan sampai hari ini. Dan bahkan banyak para hamba Tuhan pun terjebak. Bukan membawa jemaat menyembah Tuhan, tetapi membawa jemaat untuk menyembah dirinya jadi ngefan sama hamba Tuhan itu. Menjadi seperti Allah. Nah, itulah kenapa ingin itu menjadi perintah yang terakhir. Jangan ingin itu menjadi perintah yang terakhir dari 10 firman. Nah, kalau yang ditaruh yang terakhir berarti ini yang terberat, yang terpenting, yang menjadi pokok utamanya. Hukum pertama, jangan ada ilah-ilah asing. Hukum kedua, jangan membuat patung bagiku. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Hukum keempat, hormati Sabat. Hukum kelima, hormati orang tua dan seterusnya. Dan yang ke-10 Anda tahu, jangan ingin. Jangan mengingini milik tetanggamu. Jangan mengingini lembunya. Kalau hari ini bukan lembu, mobilnya. Ya kan? Kok tetangga aku kok mobilnya baru? Kita kok sama-sama aja papa. Gitu. Nah akhirnya si suami tergoda. Ada proyek baru di kantornya. Dan kemudian melakukan markup untuk proyek itu. Gara-gara tergoda ingin seperti tetangganya yang punya mobil baru. Jadi dosa ingin ini menjadi fokus yang terpenting dari semua dosa. Semua dosa berawal dari ingin. Ingin kaya, korupsi. Ingin punya, mencuri. Ingin istri tetangga, berselingkuh. Ingin suami tetangga, ngambil suami orang lain. Jadi semuanya itu berasal dari apa? Dari ingin. Nah, jadi itulah keinginan yang manusia pun ingin menjadi seperti Allah. Adam pernah ingin seperti Allah. Kalau kamu makan buah ini kamu akan menjadi seperti Allah kata iblis. Dan manusia termakan oleh godaan iblis itu. Dan ini pun juga dibahas dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Dan ini biasanya ayat ini kita tafsirkan bahwa ini adalah dosa kejatuhan iblis. Yang dimana iblis pada awalnya adalah seorang penghulu malaikat. Nah karena penghulu malaikat ini ingin menyamai seperti Allah, maka kemudian dia jatuh. Ketika dia ingin seperti Allah, disitulah kejatuhannya. Demikian juga hamba-hamba Tuhan hari ini yang terkenal. Ketika dia menggantikan posisi Tuhan dengan posisi dirinya, itulah awal kejatuhannya. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah biasanya ayat ini
Yesaya 14 ayat 14 ini ditafsirkan kejatuhan iblis. Tapi ada juga penafsiran lain yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ditujukan bagi Raja Babel yang namanya Hillel bin Shakhar. Dia saking berkuasanya sampai dia merasa nggak ada dewa lain seperti aku. Kemudian dia hendak menyamai yang maha tinggi dan itulah awal kejatuhannya. Demikian pun yang terjadi bagi seorang yang bernama Nimrod. Ya, beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang Nimrod kan. Nimrod luar biasa sekali. Dia adalah keturunan dari Ham. Keturunan dari Ham memiliki anak Kush dan Kush ini punya anak yang namanya Nimrod. Kejadian 10 ayat 8. Dia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Wow, Anda tahu, jadi penguasa di bumi itu bukan keturunan Sem justru, tapi keturunan siapa? Keturunan Ham, anak Kush. Kush melahirkan Nimrod dan cerita mengenai Nimrod itu ditulis sebelum Musa bercerita tentang Abraham. Berarti Nimrod ini adalah sosok yang luar biasa. Tapi seorang penguasa terbesar pada zamannya, seorang emperor pertama yang ditulis di Alkitab. Dia terjebak untuk penyembahan kepada dirinya. Dan ini terjadi kepada setiap orang yang memegang pucuk pimpinan sebagai raja atau sebagai presiden. Dia pasti kalau kelamaan akan lupa diri, nganggap dirinya dewa. Terjadi juga di negeri ini bukan? Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Langit itu apa sih? Di sini adalah figuratif. Langit adalah tempat Allah bertahta. Dan Nimrod mau membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Dia ingin menjadi seperti Allah dan dia ingin membuat nama. Nah, dari kesombongannya seperti ini yang ingin seperti Allah, maka kemudian Tuhan memberikan momen itu sebagai kejatuhannya. Dan ini juga dibahas dalam Yeskiel 31 ayat 14. Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya. Yang puncaknya dijulurkan sampai ke langit. Orang membranding dirinya, selfie agama baru. Dengan suatu bangunan pohon yang baru sampai ke langit untuk mencapai yang maha tinggi. Dan itu dilakukan oleh Nimrod dan itu adalah titik kejatuhannya. Maka kalau ada pemimpin yang lupa diri, semuanya dibabat habis karena dia yang sedang berkuasa, disitulah titik awal dari kejatuhannya. Dan Alkitab menarik. Alkitab itu sangat indah sekali. Alkitab mengajari kita untuk memiliki hubungan relationship dengan Tuhan. Dan Anda lihat kalau waktu Anda membaca Alkitab ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Dia mengatakan apa? Ikutlah aku. Jadi ajakan untuk ikutlah aku adalah berelasi. Dan relasi ini adalah hal yang penting dalam mengikut Tuhan. Dan hukum utama bagi orang Yahudi dan termasuk hukum utama bagi kita, karena ini juga disebut oleh Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, adalah hukum Shema. Ulangan 6 ayat 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengar Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi hukumnya apa? Hukumnya mendengar. Kalau Anda membaca Alkitab bahasa asli Ibrani, kata taat itu enggak ada. Yang ada cuman kata dengar. Nah, ini menarik sekali. Bukankah dalam keagamaan prinsip utama yang ditekankan adalah ketaatan, bukan? Ya kan? Tetapi dalam bahasa asli Ibrani
Di dalam perjanjian lama nggak ada kata taat. Kalau Anda menemukan kata taat, obey, itu hanya ada di Alkitab terjemahan. Bahasa aslinya itu mendengar. Mendengar dalam artian kemudian merespon, dalam artian kemudian bertanggung jawab terhadap yang dia dengar. Itulah prinsip ketaatan. Jadi ketika kita belajar tentang firman Tuhan, kita mencoba untuk mendengar Tuhan, itu adalah titik kerohanian kita yang tertinggi. Relasi kita dengan Kristus pun Tuhan mengatakan apa? Ikutlah aku, karena memang hukumnya relasi. Nah, kita akan membaca satu bagian dari ayat Alkitab di mana Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pohon anggur. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak akan dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia akan dibuang keluar seperti ranting yang kelir, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, dan kita sering juga menyalahartikan ayat ini sebagai ayat emas kita. Ya. Kalau kita doa, kita harapannya itu apa? Semua apa yang kita minta itu berhasil. Dipenuhi oleh Tuhan. Iya dong, betul dong, ada ayatnya kok. Di mana ayatnya? Kita baca. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada amin di sini, ada ayatnya. Tetapi kita seringkali menyalahartikan ayat ini gara-gara apa? Gara-gara lost in translation. Ada kata-kata yang saya kasih warna merah, yaitu kata tinggal. Dan kata tinggal, dwell, abide, bahasa Inggrisnya. Ya, semuanya itu adalah kata-kata yang lost in translation, yang tidak memenuhi seluruh makna dari kata dalam bahasa Semitnya. Memang perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani itu seperti bahasa Inggris kala itu. Bahasa Yunani adalah bahasa internasional kala itu seperti bahasa Inggris hari ini. Nah, karena Tuhan meminta murid-muridnya untuk menginjil kepada semua bangsa, maka perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi coba Anda bayangkan, seandainya Tuhan Yesus itu mengajar kepada semua murid-muridnya, pastilah dia mengajar dengan bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik sebagai bahasa sehari-hari. Dan juga kita menemukan ayat yang lainnya dalam hal doa. Minta ketok dapat. Ya. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ada ayatnya, amin. Semua yang kita doakan pasti dikasih, ada ayatnya. Tapi apakah sesederhana itu? Coba kalau Anda ibu-ibu berdoa, doanya model apa sih? Mungkin seperti doa-doa ini. Tuhan, anakku sedang akan job interview, tolong beri kesuksesan. Tuhan, kami ingin membeli rumah baru, tolong pilihkan lingkungan yang baik untuk kami. Tuhan, tolong beli kami kesehatan. Tuhan, tolong angkat bebanku. Wah. Apakah doa-doa ini salah? Salah enggak? Enggak salah. Tetapi doa-doa ini adalah doa-doa yang selfie.
Doa-doa yang egosentris. Doa yang matre. Kebutuhan di bumi. Itu aja yang kita doakan hari demi hari. Begitu bukan? Doanya gak salah. Apa yang Anda minta akan diberi. Tapi apakah sesederhana ini? Apakah kita akan terus menerus seperti taman kanak-kanak. Seperti anak yang berumur 5 tahun balita yang hanya meminta saja yang pasti akan dikasih oleh papa mamanya. Jadi di sini kita perlu menempatkan diri seperti titik kerohanian dari Raja Daud. Raja Daud dalam titik kerohaniannya yang tertinggi, dan ini ayat ini sangat terkenal. Dan kita tidak merasa bahwa ini adalah doa yang diucapkan oleh seseorang yang telah masuk pada titik kerohanian tertinggi. Menarik. Kita baca Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dibaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat ini kalimat-kalimatnya sederhana. Tapi memiliki satu titik kerohanian tertinggi. Adonai Roy, Lo Eksar bahasa Ibraninya. Dan ini diterjemahkan oleh bahasa Indonesia, kalau Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa Inggrisnya menarik, agak mirip dengan bahasa asli Ibraninya. The Lord is my shepherd, I shall not want. NIV-nya juga menarik. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Kalau saya mau terjemahkan secara harfiah, Raja Daud dalam titik kerohaniannya yang tertinggi. Kalau Tuhan adalah gembalaku, Adonai Roy, Lo Eksar, aku gak perlu ingin. Wow, Anda tahu tadi 10 firman Tuhan. Jangan ingin itu ditaruh di pamungkas yang ke-10. Kenapa? Karena itulah yang terpenting. Semua dosa berasal dari ingin. Orang yang memiliki titik kerohanian yang tertinggi adalah orang yang sudah tidak ingin apa-apa lagi. Dia sudah selesai dengan dirinya. Raja Daud sudah selesai dengan dirinya. Dia menjadi penguasa, dia menjadi orang yang berada, dia menjadi orang yang terhormat. Dia tahu aku sudah gak perlu apa-apa lagi Tuhan. Aku gak perlu ingin. Nah, kalau perhatikan, doa-doa kita masih banyak minta untuk aku. Itu adalah doa yang egosentris. Bisakah kita masuk ke dalam titik kerohanian tertinggi seperti Raja Daud, yang walaupun kalimatnya sangat sederhana. Kalau Tuhan gembalaku, gak sempet. Karena apa yang kita punya itu adalah yang terbaik, yang sudah disediakan untuk kita. Ada amin di sini ibu-ibu. Betapa banyak kita mengeluh setiap hari. Mengeluh pekerjaan, anak-anak yang gak dengerin kita. Suami yang gak dengerin kita. Iya kan? Kita mengeluh, Tuhan kok gini, Tuhan kok gini. Aku mau ini. Tapi di titik kerohanian yang tertinggi. Tuhan, ketika Engkau gembalaku, aku gak perlu ingin.
Karena kalau Tuhan jadi gembala kita dan bahkan dia datang ke bumi sebagai manusia untuk melayani kita supaya kita jangan binasa. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu ya, enggak peduli bapaknya itu presiden, enggak peduli bapaknya bupati atau gubernur ya. Pasti ada satu saat dia akan menekukkan lututnya untuk membantu memakaikan sepatu anaknya yang masih umur 5 tahun. Ada amin? Kalau dia yang maha tinggi menekukkan lututnya untuk anaknya dan itu untuk kita. Perlu nggak sih si anak ini harus minta. Maka Raja Daud mengatakan kalau Tuhan gembalaku, aku nggak perlu ingin. Lo eksar. Ingin, gak sempat. Karena Allah adalah gembala kita. Nah, makanya melalui perumpamaan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, baiklah ini menjadi catatan bagi kita semua. Akulah pokok anggur yang benar. Dan barang siapa tinggal di dalamku ayat 4, dan aku tinggal di dalam kamu seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau dia tidak tinggal di dalam pohon anggur itu. Kenapa saya selalu ngasih kata tinggal, saya kasih warna merah. Dan ada kata tinggal di dalam Yohanes pasal 15 ini ada 5 kali. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku tidak di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalamku, ia dibuang seperti ranting menjadi kering kemudian dikumpulkan dan dicampakkan lalu dibakar. Ayat 7, ya, ayat emas. Kita menaruh ini ayat emas. Jikalau kamu tinggal di dalamku dan firmanku tinggal di dalammu, minta apa saja akan diberi. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Ini adalah suatu janji yang sangat manis. Tetapi kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan tinggal di sini. Nah, anggur adalah salah satu buah yang hidup subur di tanah suci. Demikianlah Yesus mengumpamakan dirinya dengan hal-hal yang dilihat oleh orang banyak itu. Nah, kata anggur dalam bahasa Ibrani itu gefen. Dan kata gefen itu memiliki arti namerik yang jumlahnya itu ada 133. Nah, jadi bahasa Ibrani setiap hurufnya itu ada nilai-nilai numeriknya, ya, menarik. Dan nilainya adalah 133 untuk pokok anggur yang benar ini. Dan kata gefen yang berjumlah 133 ya, gimel itu nilainya 3, fe nilainya 80, nun nilainya 50 kalau jumlah 133. Dan ini berhubungan dengan kata yaitu nefek. Nefek itu artinya to sprout out, berbuah banyak. Jadi nilai dari kebun anggur, dari pohon anggur adalah buah yang dihasilkannya. Dan pohon anggur itu sifatnya adalah berbuah. Nah, you are what you give. Kenapa pohon itu disebut pohon anggur? Karena dia memberikan pohon anggur. Kenapa pohon itu disebut pohon pisang? Karena dia memberikan pisang. Kenapa pohon itu disebut pohon mangga? Karena dia memberikan mangga. You are what you give. Kenapa namamu disebut Iliana, Ibu Iliana? Karena engkau memberikan sesuatu di dalammu. Sehingga engkau dikenal dengan namamu. Jadi seperti pohon anggur yang menghasilkan buah, demikianlah murid Kristus harus menghasilkan buah. Dan secara namrik ini nilainya sama. Pohon anggur harus berbuah. Gefen itu harus nefek. Dan kita akan belajar mengenai lost in translation yang tadi sering saya bicarakan.
kelemahan kita kalau kita membaca Alkitab bahasa terjemahan, entah itu terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa Inggris, ada makna yang terkikis. Bukan salah terjemahannya, tapi maknanya yang terkikis. Ya kan? Saya sering memberikan contoh-contoh ini. Misalnya contohnya apa? Nasi punel dalam bahasa Inggris. Fluffy rice. Apakah fluffy? Punel itu kan ada kenyal-kenyal di mulut. Gak bisa digambarkan dalam bahasa Inggris. Dan juga misalnya kata dalam bahasa Inggris gurih. Gurih, apa bahasa Inggrisnya? Gurih. Bahasa Inggrisnya gurih itu mungkin orang menerjemahkan dengan severe. Ya. Tapi apakah kata severe itu menerjemahkan betul-betul makna gurih? Gurih itu kan kayak gini. Gurih itu seperti ada santan-santannya dan ada micin-micinnya gitu kan. Ya kan? Nah, apa sih bahasa Inggrisnya gurih? Tasty, delicious, apple, tasty. Apple enggak gurih. Nah, inilah kelemahan dari yang namanya lost in translation. Itulah ada pepatah yang mengatakan something always lost in translation. Termasuk ketika Tuhan Yesus mengatakan kata tinggal di sini. Nah, kata tinggal di sini dalam bahasa Yunani dituliskan dengan meno. Meno arti harfiahnya berdiri. Wow. Sebenarnya ada kata lain dalam bahasa Yunani, kata tinggal, dwell, abide, itu diamoni. Diamoni, dia itu melewati, moni berdiri. Jadi rumah itu tempat untuk istirahat, untuk berbaring, untuk duduk, untuk leyeh-leyeh. Tapi di sini Yesus nggak pakai kata untuk berbaring, tapi berdiri. Saya mau tanya kepada Anda semua. Kalau di rumah, di dalam suatu gedung, ada orang tidak leyeh-leyeh, tapi berdiri. Saya mau tanya, jenis orang apakah dia? Dia adalah jenis soldier of God. Seorang tentara berdiri berjaga-jaga di sebuah gedung. Kalau kita masuk ke rumah untuk duduk, untuk leyeh-leyeh, untuk leha-leha. Tapi di sini Tuhan Yesus bilang apa? Tinggallah dalamku, meno, berdiri, bersiap di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal, berdiri, bersiap pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal, berdiri, bersiap di dalam aku. Nah, kalau dalam artian seperti ini, Anda mengartikan apa di sini? Kalau engkau berdiri bersiap di dalam aku, minta apa saja, maka aku akan memberi. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Nah, tapi kita sekarang doanya itu minta apa sih? Tuhan, aku mau mobil baru supaya enak, lebih nyaman. Suspensionnya lebih empuk. Bukankah begitu kalau kita berdoa? Tuhan, aku mau pelesiran. Apakah itu tindakan berdiri di dalam Yesus yang bersiap? Apakah doa-doa semacam ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam ayat emas tadi? Yohanes 15 ayat 7, enggak kan? Nah, jadi disinilah makna dari lost in translation akibat salah terjemahan. Akibat terjemahan yang kurang tepat, bukan salah terjemahan. Terjemahannya sudah benar. Ya, tapi ada makna yang terkikis. Jadi dalam bahasa Ibrani itu ada dua kata dwell. Ada dua kata tinggal. Yang pertama adalah yashav. Yashav itu arti harfiahnya duduk. Maka dari kata duduk muncul kata dalam bahasa Indonesia penduduk. Orang yang menduduki wilayah itu. Menduduki rumah itu maka dia disebut penduduk. Tapi ada kata lain dalam artian dwell. Dalam bahasa Ibrani itu adalah apa?
Amat. Amat itu berdiri. Dan Tuhan Yesus nggak pakai kata duduk. Artinya apa? Jikalau kita mengikut Kristus dan kita minta macam-macam untuk kesenangan diri, untuk worship the self, supaya kita mengaktualisasi diri, yang ono punya tas baru, aku punya tas baru sekarang. Tuhan, aku mau diberikan berkat supaya tasku ganti, supaya sepatuku ganti, supaya bajuku baru. Nah, itu apakah tindakan berdiri bersiap di dalam Yesus? Kita berdoa minta kenyamanan, tapi Yesus berkata, jikalau engkau berdiri bersiap, mone. Berdiri bersiap. Nah, dalam hal ini kita mulai memahami makna kata tinggal di dalam Kristus. Nah, sekarang saya berikan ilustrasinya. Pada zaman itu adalah zamannya orang Israel itu dijajah oleh tentara Roma, oleh Emporium Romawi. Dan mereka terbiasa melihat tentara Roma yang sangat disiplin. Nah, Yesus menggunakan kata berdiri seperti tentara itu. Tinggallah, berdirilah siap di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bahasa Ibraninya, walaupun Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tapi Yesus ngomong sama murid-muridnya yang sesama orang Yahudi, pastilah dia ngomong begini. Imdubi, berdirilah bersiap di dalam aku dan aku berdiri bersiap di dalam kamu. Jadi di sini adalah perikop yang sangat penting. Tinggal di dalam Yesus, bukan duduk lama-lama di gereja. Bukan duduk lama-lama berdoa terus. Berdoa memang penting, yes. Saya yakin bahwa doa adalah seperti nafas orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi apakah doa saja tanpa karya? Doa dalam kesiapan. Jadi doa yang tinggal di rumah tetapi di dalam kesiapan kita berdiri bersiap. Nah, dalam hal ini kita diajar oleh Yesus untuk selalu berdiri bersiap. Dan menarik juga. Ini menarik. Keren banget. Ayat yang sering kita baca juga. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Tuhan dan aku. Di rumah Bapa ada banyak tempat. Dan aku pergi meninggalkan engkau untuk menyiapkan tempat bagi engkau. Nah, kata tempat di sini. Lagi-lagi Yesus pakai figuratif kata berdiri. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Bahasa Inggrisnya nulis apa? Mansion. Istana. Kalau kita tinggal di istana, kita sebagai anak-anak raja, kita menjadi orang-orang yang dilayani gitu. Pikiran kita kan begitu. Oh, nanti para malaikat melayani kita anak raja. Tetapi sebenarnya bahasa asli menuliskan apa di sini? Moni. Moni berasal dari kata yang sama dengan Yohanes pasal 15 yaitu apa? Berdiri. Wow. Berarti kalau kita nanti masuk ke kerajaan surga, ya walaupun mungkin agama sebelah itu mengatakan kalau nanti masuk ke surga nanti akan bersama para bidadari. Kemudian ada pesta pora di situ, ya. Ya memang Alkitab juga menuliskan bahwa nanti ada pernikahan anak domba. Pesta pernikahan anak domba, tetapi yang dimaksud rumah Bapa di sini adalah tempat berdiri. Apa yang dimaksud dengan tempat berdiri? Berarti kita di surga itu bukan leha-leha. Bukan nanti akan sauna, akan massage, akan facial. Bukan. Tetapi kita akan bekerja sama menjadi rekan sekerja dari Tuhan. Yesus mengatakan rumah Bapa bukan mansion seperti mansion place yang kita gambarkan seperti di dunia ini. Tetapi tempat berdiri, tempat bekerja. Karena surga adalah tempat bekerja. Itulah kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tuhan Yesus gak pernah ngomong bahwa Bapakku di surga sedang massage.
Bapakku di sorga sedang tidur-tidur, lagi santai dia di sana. Enggak. Tuhan Yesus mengatakan apa? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Berarti Tuhan di rumah Bapa, di tempat dia bertata, dia bukan leha-leha, dia bekerja. Tetapi kerjanya kayak gimana sih? Nah, kerja kita nanti kalau di sorga itu akan seperti kerjanya Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Karena ketika Adam diciptakan bukan untuk bermain-main dengan binatang-binatang itu. Adam bukan diciptakan untuk tidur-tiduran. Tetapi Adam diciptakan, ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu. Kalau mengusahakan taman itu berarti bekerja. Kejadian 2 ayat 15. Kata mengusahakan dalam bahasa Ibrani itu avoda. Dari kata avoda muncul kata ibadah. Jadi kata avoda ibadah itu punya dua arti. Yang pertama worship, yang kedua to work. Jadi kalau sampai hari ini pun kita ditanya, kalau kita tanya orang Yahudi itu kalau bicara avoda ya kerja, avoda ya ibadah. Jadi pekerjaan kita adalah ibadahmu. Anda berprofesi sebagai apa? Anda berprofesi sebagai guru, maka guru itu akan menjadi ibadahmu. Jika Anda menjadi dokter, maka dokter itu menjadi sarana ibadahmu. Jika Anda berprofesi sebagai seorang pedagang, maka daganganmu adalah ibadahmu. Kita bersaksi bahwa kita adalah murid Kristus dalam setiap pekerjaan kita. Nah, jadi inilah Adam memang sejak mulanya diciptakan untuk bekerja, untuk mengusahakan, bukan untuk leha-leha. Tapi kerjanya Adam waktu itu tidak seperti sekarang ini kita manusia yang kalau untuk cari rezeki harus berpeluh. Kenapa Adam kemudian harus berpeluh cari rezeki? Karena Adam jatuh ke dalam dosa. Jadi inilah Alkitab itu selalu memberikan gambaran-gambaran dalam konteks militer. Jadi kalau jadi anak Tuhan gak ada itu namanya leha-leha. Ketika engkau tinggal di dalamku itu artinya tinggal bersiap di dalamku. Konteks militer kerajaan surga ditulis dalam Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Nah kata yang maha kuasa ini terlalu soft terjemahannya. Bahasa asli Yunaninya itu ditulis dengan ho pantokrator. Yang maha kuasa yang sebenarnya kemahakuasaannya ini dalam konteks militer. Yang bahasa Ibraninya adalah Elohe Sefaot. Tuhan bala tentara sorga. Kalau Tuhan adalah panglima bala tentara sorga dan kita adalah para tentaranya. Sifat tentara itu bukan leha-leha tetapi selalu bersiap berdiri. Inilah yang membuat kita selalu salah berdoa. Kita selalu berdoa untuk apa? Untuk kenyamanan kita. Ya kan? Tetapi ternyata Alkitab selalu menggambarkan menjadi anak-anak Tuhan adalah menjadi bala tentaranya. Termasuk juga Yesaya 37 ayat 16 di sini ada Adonai Sefaot. Tuhan semesta alam. Ini juga terjemahan yang sangat soft, terlalu soft padahal ini konteksnya adalah konteks militer. Yang dimana Tuhan itu digambarkan sebagai Tuhan panglima bala tentara surga. Adonai Sefaot. Inilah gelar kemiliteran Allah. Bahwa dia adalah Ish Milchama, Adonai Shmo. Dan dia disebut Kurios Pantokrator. Adonai Sefaot, Tuhan bala tentara surga. Nah
Sekarang dari apa yang saya jelaskan di sini, kita sudah mengerti apa yang dimaksud dalam perumpamaan Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 5. Kita sekarang membacanya demikian. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal, bersiap, berdiri seperti tentara, maka aku ada di dalam dia yang juga berdiri bersiap. Dan ia akan berbuah banyak. Anda ingin berbuah banyak, Anda harus bekerja. Anda nggak bisa minta kenyamanan. Sebagai seorang gembala misalnya, sebagai seorang hamba Tuhan, jangan meminta kenyamanan. Karena kenyamanan itu bukan option. Optionnya apa di sini? Hanya satu, berdiri, bersiap bersama Tuhan untuk memberikan buah-buah yang banyak. Dan itu adalah kerja kita. Imdubi, berdirilah di dalam aku, kata Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah begini, kita tahu maksud Tuhan Yesus, di mana kita melekat, menempel kepada sang pokok anggur. Orang-orang Yahudi ada yang percaya Yesus dan mereka disebut mesianik. Dan para mesianik ini menggambarkan perjamuan kudus itu dengan bahasa Ibrani defekut. Dari kata dafak, dafak itu artinya mencium, berciuman. Saking dekatnya kita dengan Sang Kristus, maka setiap persekutuan antara Kristus dan mempelai perempuannya, yaitu gerejanya, digambarkan dengan berciuman. Dengan cara berdiam, berdiri, bersiap di dalam Kristus, maka kita akan berbuah banyak. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak berdiri, bersiap seperti tentara, maka dia tidak menghasilkan buah, maka kemudian dia dicabut dan kemudian rantingnya akan dibakar. Dan ini adalah peringatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dijabarkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ini dipahami oleh Rabi Shaul, Rasul Paulus. Yaitu dengan bersiap untuk mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan ini adalah wujud kesiapan kita. Kalau ikut Tuhan bukan leha-leha, bukan untuk minta leye-leye. Kebutuhan kita pasti dipenuhi oleh Tuhan. Seperti Raja Daud tadi berkata, kalau Tuhan gembalaku, pengen. Gak sempet tuh. Kata Raja Daud, bisakah kita melakukan hal ini? Kita teruskan dalam Efesus pasal 6. Ini pun adalah implikasi dari Yohanes pasal 15. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap apa? Duduk. Leha-leha. Leyeh-leyeh. Enggak apa? Berdiri. Berdiri. Ya, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi inilah kita sebagai laksar Kristus harus stay ready di dalam Tuhan Yesus. Dan kita harus fokus, stay ready like a soldier. Ayat 7 kita baca lagi. Jikalau kamu tinggal, siap berdiri di dalam aku dan firmanku siap berdiri di dalam kamu. Minta apa saja yang kau kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Ini adalah pengertian yang benar. Jadi ayat itu bukan untuk meminta kenyamanan. Nah, kenapa murid-murid Kristus ketika Tuhan meminta mereka untuk
menemani Yesus Kristus sebelum masuk ke dalam masa sengsara besarnya. Terus kemudian murid-muridnya itu ketiduran. Kenapa? Karena duduk. Leye-leye, ngantuk deh. Ya. Markus 14 ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tuhan Yesus ngomong apa di sini? Tinggallah. Stay with me. Tapi bahasa Yunaninya apa? Meno di sini. Berdirilah, berjaga-jagalah bersamaku di sini. Apakah murid-muridnya melakukan itu? Kita pun mungkin seperti para murid Kristus pada zaman Tuhan Yesus itu kan yang kemudian ngantuk karena terlena dengan kenyamanan kita, nggak peduli, diminta oleh Tuhan Yesus sebagai sang panglima besar kita untuk berdiri. Kita tidak menjadi seorang tentara yang berdisiplin untuk selalu berdiri. Jadi sekarang kita tahu di sini Rasul Paulus juga mengatakan berdirilah tegap, Efesus 6 ayat 14. Dan menggunakan senjata-senjata perang. Yang pertama adalah berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua berbaju jirahkan keadilan. Dan kemudian yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan, memberitakan Injil, damai sejahtera. Dan kemudian senjata keempat adalah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang ayat 17 yaitu peralatan perang yang kelima adalah terimalah helm keselamatan, ketopong keselamatan. Dan yang keenam adalah pedang roh yaitu firman Allah. Tapi ada satu yang tidak digambarkan oleh Rasul Paulus yaitu apa? Doa dan permohonan. Ini enggak digambarkan oleh Rasul Paulus. Kira-kira kenapa? Yang tadi ada gambarannya semua kan? Ya. Kebenaran itu digambarkan sebagai baju jirah, ketopong keselamatan, helm keselamatan, semuanya ada. Tapi yang satu aja, doa, permohonan itu enggak dia gambarkan. Kenapa? Nah ini kita perlu memahami latar belakang. Rasul Paulus ini nulisnya di mana? Nah, ketika Rasul Paulus nulis kitab Efesus, dia menulisnya di dalam penjara dan penjara itu di penjara di Roma. Nah, kalau di dalam penjara berarti ada di mana? Berarti ada di suatu gedung atau di dalam suatu wilayah tertentu di dalam penjara itu yang dimana seorang prajurit itu nggak perlu membawa senjata jarak jauh untuk jarak jauh ya. Senjata untuk jarak jauh itu apa? Panah atau apa? Tombak. Nah, jadi para tentara ini nggak bawa panah dan tombak karena ada di dalam penjara. Tapi yang lain dia gunakan. Nah, makanya itulah kenapa Rasul Paulus tidak menggambarkan doa dalam panah atau tombak. Tapi kalau boleh saya tambahkan, doa adalah senjata kita jarak jauh. Kita dapat mendoakan anak kita yang lagi sekolah jauh di luar negeri. Kita dapat mendoakan orang-orang yang lagi sengsara di sebelah Gaza, Rama atau yang lainnya. Kita mendoakan untuk daerah-daerah yang masih miskin jauh di sana. Dan itu adalah perlengkapan senjata jarak jauh kita seperti panah. Nah, jadi inilah latar belakang dari kitab Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus di penjara di Roma. Jadi kita sekarang, kita harus berfokus untuk mengikut Kristus, berdiri, bersiap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, berkasut kerelaan memberitakan Injil, berperisaikan iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Keenam, pedang roh firman Allah. Dan yang ketujuh adalah doa dan permohonan. Kalau boleh saya menggambarkan ini seperti panah yang kita luncurkan dari jarak jauh dan menuju ke sasarannya. Nah, dengan cara demikian, saya harapkan kita semua mengerti bahwa mengikut Tuhan bukan sekedar minta dan minta dan minta. Memang kalau berdoa memang dikasih ada ayatnya kok.
doa itu gak salah. Doa meminta juga gak salah. Tetapi kita sekarang belajar mengenai fokus kita di mana sih? Fokus kita itu untuk diri kita sendiri ataukah untuk Tuhan? Apakah kita terlalu egois untuk meminta semuanya untuk kita saja tetapi tidak memperdulikan Tuhan? Dan doa, Alkitab mengatakan doa kita itu setara dengan pemberian korban. Anda tahu kata korban? Saya sering mengatakan bahwa korban berasal dari kata karaf yang artinya mendekat. Jadi kata korban adalah harga mendekat kita kepada Tuhan. Doa kita setara dengan korban karena doa kita adalah cara kita untuk dekat dengan Tuhan. Nah, dan itulah korban syukur kita. Kita bersyukur terus, bersyukur terima kasih Tuhan untuk apa yang aku punya. Mungkin ini belum menjawab doaku, tapi aku tahu Tuhan, Engkau akan memberikan apa yang aku perlu. Karena apa? Banyak sekali hal-hal yang kita doakan sebenarnya bukan yang kita perlukan. Banyak sekali hal-hal yang kita doakan sebenarnya hanya pemenuhan nafsu kita. Ada banyak doa-doa yang hanya sekedar untuk pemenuhan egosentris kita. Dan kita hendaknya bersama-sama berdiri di dalam Tuhan Yesus, di dalam kasih. Karena kasih adalah undang-undang kerajaan Allah, maka kita berdiri di dalam kasih untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, demikianlah doa yang di dalam siaga melayani Tuhan, doa yang dikabulkan Allah. Jadi doa jangan egosentris lagi. Doa adalah juga mendoakan orang-orang lain, syafaat bagi orang lain, dan apa yang kita doakan kalau itu dipenuhi, Tuhan Yesus mengatakan apa di sini? Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, ketika kita menjadi orang-orang yang bersiap menjadi para laskar Kristus, maka nanti kita pun akan menjadi pilar-pilar dari bait suci Allahku. Demikian Tuhan Yesus mengatakan. Pilar itu ditaruhnya itu tidur atau berdiri? Berdiri. Jadi jangan membayangkan bahwa nanti di sorga itu kan cuman pesta-pesta. Kita dilayani para malaikat. No. Kita sama-sama bekerja bersama Tuhan. Berdiri sebagai pilar-pilar di dalam bait Allah. Di sorga nanti. Nah, sekarang kita sudah memahami bersama. Ketika kita worship God. Benar gak sih kita worship God? Para worship leader yang terkenal itu. Benar gak sih kalau yang nyanyi sambil merem-merem begini? Benar gak sih sedang memuji Tuhan? Worship God atau worship the self? Saya pun yang berdiri di sini bisa tergoda untuk beragama selfie. Worship the self. Kiranya ini menjadi satu pemahaman bagi kita semua. Mari kita berdiri, saya undang song leader, singer, dan musisi untuk memahami ayat ini. Supaya kita jangan salah dalam mengikuti Tuhan. Bahwa mengikut Tuhan bukan untuk hidup nyaman. Tetapi berdiri bersiap bersama Tuhan Yesus.